Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024.
Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu.
Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air.
Heboh di media sosial, sejumlah anggota BRIMOB disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota BRIMOB bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya
kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya.
Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombespol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombespol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombespol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombespol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombespol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu.
Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi.
Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi.
Oleh karenanya, Uma menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Uma menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Pratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud.
Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024.
Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota BRIMOB disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota BRIMOB bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023.
Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya.
Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani.
Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November, sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi.
Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto.
Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa.
Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November, sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat.
Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabid Humas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud.
Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Pratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut.
FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan.
Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi.
Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud.
Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November.
sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Pratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombespol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombespol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombespol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombespol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombespol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023.
Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya.
Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani.
Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi.
Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto.
Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa.
Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November, sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilakan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat.
Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabid Humas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud.
Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilakan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November, sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya.
Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu.
Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi.
Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi.
Oleh karenanya, Uma menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Uma menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud.
Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilakan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November.
Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota BRIMOB disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota BRIMOB bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023.
Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya.
Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani.
Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi.
Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto.
Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa.
Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November, sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota BRIMOB disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota BRIMOB bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat.
Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabid Humas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Pratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud.
Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November, sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terima
terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudy mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudy menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoyrul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Truno Yudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan.
Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilakan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoyrul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi.
Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November, sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud.
Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilakan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November.
Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan Presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulini Amyusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023.
Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar, apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024. Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya.
Kombes Truno Yudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Truno Yudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi. Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani.
Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu